Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas, ayat 283 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. Kita mencoba satu ayat ini, ayat 283 surat Al-Baqarah. Dari sisi riwayat bacaan terlebih dahulu. Ada yang baca walam tajidu katiban, walam tajidu katiba, ya. Ada yang baca walam tajidu kitaba, ada yang baca walam tajidu kutaba, ada yang baca walam tajidu kutuba, ada yang baca walam tajidu kuttaba, walam tajidu katiban farihanun maqbudah, ada yang baca faruhunum maqbudah, ada yang baca faruhnum maqbudah. فإن أمن بعضكم بعضا, ada yang baca فإن أؤمن بعضكم بعضا, ada yang baca فإن ائتمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن, ada yang baca falyuwaddi alladhi tumina, ada yang baca falyuaddi alladhi utumina, ada yang baca falyuaddi alladhi walyuaddi alladhi u'tumina, ada yang baca walyuaddi alladhi tumina, wala taktumu syahada, ada yang baca wala yaktumu syahada,
Ada yang baca wala taktumus syahadih. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Ada yang baca fa innahu athimun qalbah. Ada yang baca fa innahu athama qalbah. Ada yang baca fa innahu ithmu qalbih. Wallahu bima ya'maluna alim. Ada yang baca wallahu bima ta'maluna alim. Begitulah riwayat bacaan di kalangan para ulama. Walaupun ada beberapa perbedaan cara membaca, dari sisi maknanya tidak berubah. Wa in kuntum ala safarin. Apabila kalian berada di dalam perjalanan, apabila kalian berada di dalam bepergian, walam tajidu kadiban, dan tidak menemukan seorang penulis, tidak menemukan seorang penulis atau notaris atau penulis, farihanum maqbudah, maka berikan jaminan yang dapat dipegang. Fa in amina ba'dukum ba'dha, maka apabila sebagian di antara kalian percaya terhadap sebagian yang lainnya, fal yu'addil ladzi tumina, maka tunaikanlah orang yang dipercaya itu amanatahu, amanatnya, wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian semua itu menyembunyikan atau menutupi persaksian. Wa may yaktumuha, siapa saja yang menyembunyikan persaksian, fa innahu athimun qalbah, maka sesungguhnya hatinya berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Dari terjemahan ini sedikit banyak kita dapatkan gambaran bahwa ayat ini menjelaskan tentang hutang piutang. Pada ayat yang sebelumnya, ayat yang begitu panjang, juga menjelaskan tentang hutang piutang. Di dalam ayat yang dahulu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu administrasi di dalam bermuamalah hutang piutang. Disunatkan adanya seorang penulis. Ya memang sunat, tapi kan Allah memperhatikan betul, ya, memperhatikan. Kenapa Allah sampai memperhatikan hutang piutang itu? Dulu itu zaman baginda Rasul dulu itu, ya, yang namanya orang-orang Arab itu orang biasa perdagangan, kadang-kadang bangkrut, ya, kadang-kadang ya dapat apa banyak. Pokoknya yang namanya dagang itu bisa untung banyak, bisa rugi banyak, macam-macam gitu. Sehingga yang namanya hutang piutang itu sudah terbiasa. Bahkan Rasulullah sendiri itu hutang, ya, pernah hutang.
Dan hutangnya itu enggak kepada orang Islam, hutangnya kepada orang Yahudi. Jadi sudah terbiasa namanya hutang. Tetapi dulu itu orang yang nakal, orang yang berkhianat juga banyak. Mungkin karena terdesak ekonomi, enggak ada uang sama sekali. Akhirnya berkhianat, enggak mengakui hutangnya. Artinya apa? Bahwa hutang piutang itu adalah tempat perselisihan dan tempat pertengkaran, tempat pengkhianatan. Nah, oleh karena itu Islam memberikan aturan, walaupun hanya sunat, tetapi itu penting. Dulu pernah saya gambarkan, saudara berhutang, kakaknya berhutang kepada adiknya, atau sebaliknya adiknya berhutang kepada kakaknya. Terus nggak dicatat, lupa kalau pernah berhutang. Ditagih, nggak ngaku, enggak kapan hutang. Akhirnya mungkin adiknya yang menghutangi mau menegur, nggak enak, ini kakak saya, terus dipendam terus. Akhirnya jadi satu ketika akan muncul lagi itu yang namanya hutang yang sudah dilupakan, muncul lagi suatu ketika kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan, bertengkar, muncullah itu sampai hutang nggak bayar. Ya, itu akhirnya kan pertengkaran itu bertambah seru gitu. Gitulah dalam kenyataannya seperti itu. Islam syariat sampai memberikan aturan seperti itu, tetapi ya memang sunat, tetapi nggak banyak kita lakukan, terutama kepada sama saudara. Nggak enak kayaknya kayak gitu. Tapi seandainya kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, itu nggak apa-apa, kita catat saja gitu loh. Pertama yang diperintahkan oleh Allah pada ayat yang sebelumnya itu adalah suruh nulis. Ya, disuruh nulis. Idza tadayanu bidaini ila ajalin musamma faktubuh, tulislah. Ya, tulis itu bisa menyelamatkan dari kelupaan. Tulis itu bisa menyelamatkan dari adanya perselisihan. Ya, apalagi kemudian dikuatkan di dalam ayat kemarin itu disabik ditulis, katakan saksi. Saksi ini bisa menyelesaikan permasalahan. Secara rinci Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hutang piutang itu sampai disebutkan di dalam ayat yang terpanjang. Ayat yang sebelumnya, ayat 282 itu ayat yang terpanjang, satu halaman penuh. Nah, kalau tidak berhutang, apa walaupun tidak dicatat nggak apa-apa. Tapi itu pun tetap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nggak apa-apa, itu maksudnya ya tetap saja sunnah dicatat juga, walaupun itu nggak hutang. Cash, beli cash itu, ya. Beli cash itu ya, sudah ditiru oleh toko-toko besar itu, beli ada notanya, ya. Itu ajaran syariat Islam itu yang membuat itu, sehingga kalau ada selisih, loh ini regane piro iki? Itu baca nggak sama ini, harganya berapa ini? Ya, walaupun cash bisa menyelesaikan masalah. Ya, adanya keliru di dalam regane 4 juta, dikira setengah juta, atau dianggap 2 juta. Gitu. Kalau nggak dicatat kan bisa bertengkar. Jadi ini 1 juta, lah kurang juta. Keliru dah, gitu ya. Ya kalau dicatat itu bisa ada buktinya. Oh ini buktinya. Itu. Nah, itu permasalahannya, alhamdulillah. Kemudian ini lanjutannya sebetulnya ayat yang kita bahas sekarang ini, lanjutan menyangkut masalah hutang piutang. Menyangkut masalah hutang piutang. Digambarkan di sini seandainya bepergian.
Kalau bepergian kemudian nggak ketemu penulis atau mungkin nggak ada catatan-catatan. Dulu itu kan repot, kertas itu nggak ada dulu dia. Catatannya di mana, nggak ada, alat-alat tulis nggak ada, kadang-kadang kayak begitu. Ada penulisnya ada tapi alat tulisnya nggak ada. Kalau sedang bepergian kan repot, mencari kemana-mana nggak ada, ya. Nah, ini seandainya dalam keadaan bepergian, terus bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini yang dibahas. Wa in kuntum ala safarin, apabila kalian semua berada di dalam perjalanan, di dalam bepergian, ai musafirina, katanya kata Syekh Jalaluddin itu artinya kalian sedang berpergian. Wa tadayantum, dan kalian sedang hutang piutang. Mungkin di perjalanan ini, yang namanya perjalanan, kadang-kadang uangnya hilang, mau beli uangnya hilang, misalnya tajilis, kan gitu kan. Di dalam perjalanan itu yang namanya hutang piutang itu sangat memungkinkan. Sudah disiapkan pergi, nanti kalau saya pergi ada di sana, misalnya mau pergi ke Jakarta, di Jakarta nanti Jakarta saya mau pergi ke Tanah Abang, mau beli, gitu. Itu mau sudah di tengah perjalanan uangnya hilang. Waduh, saya sudah pergi, biaya pergi juga banyak. Tujuan utamanya mau belanja, nggak bisa belanja, hutang gitu. Nah, ini hutang akhirnya. Walam tajidu katiba, tidak menemukan seorang penulis. Kalau hutangnya kecil-kecilan itu kan penulis cukup kan. Bisa jadi kalau hutangnya besar, bisa jadi ya butuh seorang notaris yang dicatat dengan secara rinci begitu. Ada ya, seandainya bepergian tidak menemukan seorang penulis atau tidak ada alat-alat tulisnya. Jadi farihanun, maka berikan jaminan. Nah, kalau jaminan, kalau hutangnya banyak misalnya, saya hutang 100 juta ya, karena ada kebutuhan yang mendesak, itu kan butuh kepercayaan. Oleh karena itu diajari oleh Al-Quran farihanum baqubuduh, maka berikan jaminan karena 100 juta, apa jaminannya? Rumah saya itu kan ada, yang satunya nggak ditempatin, nanti rumah saya jaminannya, itu kan namanya jaminan. Saya hutang 100 juta, rumah saya jaminannya. Kalau sekarang hutang itu pakai mobile banking kan bisa, mobile banking, tapi kan harus ada jaminan. Harus ada jaminan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini solusi bagi orang yang dalam keadaan bepergian kemudian harus berhutang. Sekarang ini kan banyak orang yang pergi ke Mekah umroh. Banyak orang pergi ke Mekah. Tahu-tahu setelah di Mekah itu ada sesuatu yang perlu dibeli. Ada kawan saya itu beli alat bengkel, ya, karena dari Amerika di Indonesia nggak ada, pas umroh, akhirnya beli di sana. Ya kan, beli di sana kan butuh uang banyak, baru hutang. Jaminannya apa? Enggak, nanti di rumah saya yang satunya itu jaminannya. Begitulah yang namanya farihanun.
harihanun atau faruhudun jamak ya. Jaminan-jaminan maqbudah yang bisa dipegang. Bisa dipegang itu kayak apa ya? Maksudnya bisa dipegang itu ya ini memang banyak penafsiran. Kata Syekh Jalaluddin Asyuti, tastawthiquna biha. Ya, tastawthiquna biha. Itu yang dimaksudkan dipegang itu jaminan itu bisa dijadikan kepercayaan. Bisa dijadikan meyakinkan. Bisa dijadikan kepercayaan. Nah, kalau jadi kepercayaan itu memang bunyinya makbudoh itu kan dipegang, ya. Masa kalau rumah masa dipegang, rumahnya di Indonesia pinjamnya di Mekah sana nggak mungkin. Oleh karena itu pengertian makbudoh itu yang bisa dipercaya, itu rumah saya. Kalau enggak nanti ya nanti pulang itu ada rumah saya itu nggak bisa dibawa, nggak bisa dipegang, tapi diucapkan saja cukup. Tinggal rumahnya di sana di Indonesia. Kemudian begini, ayat ini kayaknya yang harus ada jaminan itu kalau bepergian. Kalau nggak bepergian nggak ada jaminan, kan kayak begitu ya. Soalnya tadi kan apabila kamu bepergian maka harus ada jaminan. Kalau tidak bepergian nggak ada jaminan, kayaknya kan begitu ya. Nah, enggak. Makanya Syekh Jalaluddin Asyuti menjelaskan wabayyanatis sunnah. Hadis juga telah menjelaskan jawazur rahn fil hadari, boleh juga membuat jaminan ketika tidak bepergian fil hadari di rumah atau tidak bepergian. Wa wujudul katib juga ada penulis juga. Jadi kan syaratnya seandainya bepergian dan tidak ada penulis kan gitu ya. Sekarang kalau ada penulis dan tidak bepergian, apa nggak boleh pakai jaminan? Wah, boleh juga. Makanya sekarang ada pegadaian, itu kan nggak bepergian, ya. Nggak usah bepergian, di sini pegadaian di mana-mana ada. Ya. Nggak bepergian boleh. Di samping itu, memang ada di dalam riwayat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat itu baju besinya baju besinya itu masih digadaikan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Islam. Ya. Itu ditukar dengan gandum sebanyak 30 wasak. Nah, itu seharga dengan baju besinya itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat, baju besinya mungkin diambil oleh yang dihutangi orang Yahudi itu karena seharga dengan itu. Nah, ini contoh pada waktu itu Rasulullah tidak bepergian, cuma butuh makanan yang siap, ya. Tapi cari orang-orang yang lain mungkin nggak ada yang punya, orang-orang Islam yang lain nggak punya, atau mungkin Rasulullah kalau minta kepada pada orang Islam dikasih saja kan ya, gitu ya Rasulullah waktu itu. Mungkin kalau kepada orang Yahudi kan fair-fairan saja ya, beli, hutang ya hutang gitu ya. Kalau misalnya Rasulullah, mungkin banyak orang Islam juga banyak yang kaya juga banyak, cuma mungkin Rasulullah nggak enak. Misalnya pinjam ke Abu Bakar, saya pinjam uang ya untuk
untuk makanan saya. Oh sudah, nggak usah pinjam, saya kasih aja. Itu nanti ya. Itu Rasulullah begitu katanya. Nah, tapi ini adalah bukti bahwa Rasulullah pernah mengadakan rahn atau jaminan pegadaian, hutang tapi dengan nggak dibayar dengan cash, tapi nanti saya bayar di akhir aja, tapi ada jaminan. Ini jaminan barangkali saya belum bisa bayar, nggak bisa bayar, ini jaminannya baju besi saya. Ada itu riwayatnya, dan itu riwayatnya jelas, riwayatnya mutawatir. Ya, Rasulullah memang ketika wafat itu baju besinya masih dalam jaminan. Hutang gitu ya, belum bayar. Oleh karena itu hukum masalah jaminan, masalah pegadaian itu tidak harus waktu bepergian. Memang ada sebagian ulama ada menyatakan jaminan itu kalau bepergian saja, kalau nggak bepergian nggak usah pakai jaminan. Itu ada sebagian ulama, imam-imam yang menyatakan demikian, tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa walaupun tidak bepergian pakai jaminan juga nggak apa-apa. Ya, pakai jaminan nggak apa-apa. Pakai tulisan, pakai penulis juga nggak apa-apa. Misalnya ketika dia hutang pakai jaminan, ditulis ini jaminannya. Diserahkan jaminannya dan ditulis ini jaminannya apa, ini jaminannya mobil misalnya, jaminannya sepeda motor misalnya, atau kalau sekarang BPKB lah ya, BPKB jaminannya BPKB dipegang. Itu hutang tidak bepergian, tidak harus ada jaminan. Memang pada ayat yang sebelumnya, ayat yang panjang itu tidak disebutkan adanya jaminan, nggak pakai jaminan, yang penting ada persaksian, ada penulis, ya sudah cukup gitu. Nah sekarang ini ada penjelasan kalau bepergian ada jaminan. Nah, ternyata di dalam syariat Islam di samping tidak bepergian itu masih boleh mengadakan rahn, mengadakan jaminan atau gampangannya pegadaian. Pegadaian itu lah ya. Kita sudah biasa, pegadaian itu ada jaminan. Mau pinjam di pegadaian itu ada jaminannya, tinggal jaminannya. Ya. Dulu orang tua saya dulu sering nggak punya uang ya, pegadaian pinjam, pinjam uang ke pegadaian. Jaminannya apa? Gelang dipakai jaminan. Nanti kalau tidak bisa bayar, ya ambil gelang lagi. Itu namanya rahn. Sekarang dalam syariat Islam ada bank Islam, bank syariat itu juga memperlakukan rahn ini. Dan itu yang paling diandalkan, bank syariat itu. Karena di situ paling gampang di dalam praktek rahn, praktek pegadaian itu nggak ada bunga, nggak seperti pegadaian umum. Kalau di dalam bank syariat itu prakteknya ada uangnya, cuma uangnya itu akadnya bukan uang administrasi, bukan uang bunganya, bukan. Tapi biasanya ya, saya jaminannya BPKB misalnya, nanti BPKB-nya saya simpan di sini. Nah, biaya nyimpannya itu ada gitu, ada biaya nyimpan. Saya menyimpan di sini ada biayanya. Tapi memberikan ongkos kepada orang yang nyimpan. Biaya menyimpannya itu ada, itu bukan bunga. Dalam bank syariat itu yang diandalkan itu sekarang. Jadi gampang mengambil keuntungannya dari situ. Kalau pegadaian yang bukan bank syariat itu kan bunga.
bertambah lama nggak diambil, nah, ada bunganya berkembang begitu. Nah, begitulah yang namanya rahun atau jaminan ya, jaminan yang harus dipegang. Sekali lagi para ulama ada yang menyatakan dipegang itu ya dimaksudkan adalah pegang, tidak boleh tidak boleh dibiarkan saja, ngomong tok tapi nggak diserahkan misalnya. Nanti jaminannya sepeda motor, nah, nanti BPKB-nya nggak diserahkan misalnya. Nah, itu mestinya maqbudah itu diserahkan pada orang yang meminjami, yang memberi pinjaman, diserahkan timbahan. Misalnya rumah juga gitu, bisa rumah itu suratnya, sertifikatnya diserahkan, itu maqbudah namanya, dipegang. Fa'in amina, fa'in amina ba'dukum ba'dah, apabila sebagian di antara kalian percaya kepada sebagian yang lain. Ini umumnya apalagi kalau saudara misalnya, itu biasanya saling mempercayai, nggak pakai catatan gitu. Saling mempercayai begitu. Kalau saling mempercayai, husnudzon aja dah. Jadi ad-dain al-madin, orang yang kreditor kepada yang berhutang, itu percaya ala haqqihi, percaya pada haknya. Walam yartainuhu, tidak usah memberikan jaminan, saling mempercayai. Kepercayaan itu sangat penting sekali, tapi ini juga tempat pertengkaran juga, mempercayai. Kadang-kadang apalagi ini masalah pakai jaminan, misalnya saudara sendiri kok pakai jaminan atas di IDW kalau pakai jaminan gitu. Itu bukan percayaan, itu bukan saya percaya, tapi kan sebaiknya pakai jaminan juga gitu. Makanya tetap disunatkan orang yang pinjam itu dicatat atau dijamin, diberikan jaminan. Aku kok nanti aku lagi nyaur kok gila sepeda motorku tak kena. Ya, itu namanya jaminan. Ini tapi kalau saling mempercayai nggak apa-apa. Cuma kalau tidak percaya, walaupun saudaranya kadang-kadang nggak percaya, nggak tahu tuh dia dua itu katanya nyeli. Nggak percaya ya, nggak percaya ya ada jaminan itu loh ya. Mestinya begitu. Oleh karena itu istilah percaya ini bukan karena apa nggak enak itu ya. Saudara sendiri saja masa nggak percaya gitu. Nah, tapi Al-Quran menyebutkan kepercayaan, bukan masalah nggak enaknya. Jadi kalau sudah percaya tidak akan khianat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada yu'addil ladzi tumina, maka tunaikanlah orang yang sudah dipercaya. Orang yang sudah dipercaya itu hendaknya menunaikan al-madin ya, orang yang hutang itu, orang yang berhutang itu hendaknya menunaikan amanatahu. Untuk menyebut hutang itu Allah menyebutkan amanatahu. Disebutkan kepercayaannya. Jadi tunaikan kepercayaannya. Kamu sudah dipercaya, tunaikan kepercayaannya. Yang dimaksudkan hutangnya, tapi Allah menyebutkan kepercayaannya supaya
supaya sadar bahwa orang itu sudah dipercaya, masa mau khianat. Masih dikuatkan lagi, ya. Wal yattaqillaha rabbah, dan takwalah kepada Allah sebagai Tuhannya. Nah, karena memang banyak orang yang sudah dipercaya tetap nggak bayar. Sudah nggak dicatat, nggak ada jaminan, itu banyak terjadi. Dan ini kawan-kawan saya sendiri banyak yang hutang itu nggak bayar, itu banyak. Padahal di dalam syariat Islam sampai disebutkan secara rinci seperti ini, kurang apa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, tidak ditunaikan itu karena nggak melaksanakan perintah Al-Quran. Seandainya perintah Al-Quran, ya bisa enak, bisa bagus pergaulan masyarakat. Ini kan bikin sendiri, terus nggak pakai catatan, nggak pakai jaminan, nggak pakai ini ya. Walaupun itu sunnah, ya. Allah menyebutkan di dalam ayat ini sunnah, bukan wajib. Wajib dicatat, bukan wajib, disunatkan saja. Tetapi seandainya tidak dilakukan, insya Allah nggak ada masalah. Saya ada kawan saya itu sudah mungkin 20 tahun yang lalu minjem, sampai sekarang nggak bayar. Ada itu. Ya. Kalau ketemu jadi ketemu dari jauh jadi pinggir gitu. Nah ini kan ya enak, seandainya pakai seperti ini dilakukan, nggak akan terjadi seperti itu kan, begitu ya. Wal yattaqillaha rabbah, hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ini double peringatan dari Allah. Takwalah kepada Allah, sudah disebutkan Allahnya, masih disebutkan Rabbahu, Tuhannya. Allah itu hanya loh. Itu memberikan penguatan. Penguatan, jangan main-main gitu loh. Bertakwa kepada Allah, jangan enteng saja kamu nggak bayar itu. Enteng saja kamu sudah dipercaya. Nggak nyaur, wis ponjoku dhewe ayo gitu. Ya benar itu. Ya. Itu Allah menyebutkan sudah dipercaya. Kamu mengkhianati kepercayaannya. Ya. Wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Persaksian itu bukan harus ada seorang saksi, enggak. Ya, yang minjam itu kan saksi. Yang meminjamkan juga saksi juga. Ada persaksian kan. Bukan biasanya ini aku. Saksi ini ada saksinya. Saksinya yang minjam itu ya. Bukan harus ada orang saksi, enggak. Pinjam meminjam itu memang disunatkan ada dua orang saksi begitu ya. Tapi seandainya tidak pakai saksi juga nggak apa-apa, saya mempercayai gitu ya. Nah, wala taktumu syahadah, dan janganlah kalian itu menutupi persaksian baik dari yang meminjam ataupun yang meminjami. Bisa jadi yang meminjami kok biar utang juta, enggak 1 juta. Nah itu bisa jadi yang berkhianat yang menghutangi. Ya, bisa jadi begitu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala taktumu syahadah. Janganlah kalian itu menyembunyikan persaksian. Persaksian baik yang pinjam ataupun yang meminjami, ya, ataupun saksi. Ya. Jadi ketika pinjam meminjam itu ada 2 orang saksi. Ya. Jangan menyembunyikan. Maksudnya menyembunyikan itu bisa memalsukan, ya. Idza du'itum liiqamatiha, apabila kalian
diundang atau diminta untuk menegakkan kebenarannya. Biyen utang piro? Ya. Ya, kadang-kadang yang jadi saksi itu yang berhutang. Diceluk gak gelem. Ya. Datangi rumahnya pergi, ya, sembunyi kan dia. Itu namanya taktumus syahadah. Waktu dipanggil, waktu didatangi rumahnya mau ditagih, layu, ya. Nah, itu namanya taktumus syahadah, menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha, siapa saja yang menyembunyikan persaksian, fa innahu athimun, maka sesungguhnya hatinya berdosa. Ayat Al-Quran ini menyebutkan yang berdosa itu hatinya. Padahal yang berdosa mestinya yang melakukan apa? Misalnya kalau sembunyi kakinya, ya, kakinya lari, ya, itu kan kakinya yang kan mestinya yang berbuat kakinya kan. Atau misalnya mulutnya, enggak utang 1 juta kok, enggak 2 juta, enggak 1 juta, itu kan mulutnya. Tetapi kalau Allah menyebutkan hatinya, ya disebutkan khussa bil dzikri, Allah menyebutkan hatinya berdosa. Kok hatinya yang berdosa itu? Ya annahu idza athima, karena hati itu kalau hatinya berdosa, tabi'ahu, yang lainnya ikut berdosa. Karena yang dia lari itu, kenapa kok lari? Ya hatinya yang menyuruh, kan begitu. Hatinya yang menyuruh. Ayo dalam hatinya gitu ya, lari. Atau mulutnya ngomong enggak 1 juta. Yang memerintahkan supaya bisa 1 juta itu kan hatinya. Oleh karena itu hatinya yang berdosa itu, karena hatinya berdosa diikuti oleh yang diberitahu oleh hati. Siapa? Yang melaksanakan. Wa yu'aqabu 'alaihi mu'aqibatul athimin, maka akan dihukum. Akan dihukum orang itu sebagai hukuman orang-orang yang berdosa. Memang hati itu dalam hadis Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingat, di dalam jasad ini ada segumpal darah. Segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah itu bagus, saluhal jasad kullu, maka akan baik seluruh badannya. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, maka fasadah jasadku, akan rusak seluruh badannya, seluruh tubuhnya itu akan rusak juga semuanya. Ala wahya al-qalb, ingatlah yang namanya segumpal darah itu adalah hati. Ya, hati itu kan kayak darah beku gitu kayaknya kan, bentuknya seperti darah beku. Nah, itulah hadis Nabi menyebutkan bahwa hati itulah yang membuat orang itu rusak, membuat orang khianat, orang tidak percaya, membuat orang sembunyi, membuat orang menutupi persaksian. Hati semuanya. Ala wa huwal qalb. Wallahu bima ta'maluna alim. Setelah Allah menyebutkan bahwa yang berdosa itu hatinya, hati kan di dalam. Kemudian Allah menyebutkan, Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan, termasuk hati. Ya, hati yang nyuruh-nyuruh gak kelihatan. Ya, itu Allah tahu. Ya, berarti pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu bima ta'maluna alim, ini juga pernyataan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu loh, kalau kamu khianat Allah tahu. Ya, jangan gampang, jangan meremehkan kamu. Allah itu tahu. Kalau tahu akibatnya apa?
ya akan disiksa nanti di akhirat. Wallahu bima ta'maluna alim. Ya, alimun, Allah Maha tahu, la yakhfa alaihi syai'un minhu, sehingga Allah itu tidak akan tertutupi oleh semua apa saja. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Itu makna daripada bima ta'maluna. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, mesti ketahuan. Mau khianat, mau apa saja akan ketahuan. Oleh karena itu, dengan demikian perintah ini sebetulnya kamu harus jujur, itu aja gampangannya itu. Kamu harus jujur kalau dalam hutang berhutang, hutang piutang itu harus jujur, betul-betul jujur.